فاتح من قبل وتمام كل سلام محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة قبل سنة وقاث البدو البلاد الحبيب عبد الله بن عالم الحداد ثم الرحمة صلى الله عليه وسلم وأزواج رسول الله وذرية رسول الله خصوصا سيداتنا خديجة الكبرى ثم إلى روح سيداتنا عائشة الرضا ثم إلى روح سيداتنا فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا حمزة وسيدنا عباس وسيدنا عبد العباس ثم أرواح جميع الأنبياء ثم أرواح جميع الأنبياء ثم أرواح جميع الملائكة ثم أرواح جميع أهل الدار وأهل الباطن وأهل النور ورجال الغيب وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد علينا من الرد وصرم وعلومهم ونفحاتهم في الأبرار ثم أرواح ساداتهم ثم أرواح جميع ساداتنا علي بلوي مما شارك العبد المغارب وسلم المهاجر الله أحمد بن عيسى وسلم المقدم محمد بن علم وسلم المقدم محمد علي بعلوي وسيدنا محمد بن أحمد بن عيسى ثم أرواح سلطان الأولياء سيدنا شامل قادر أجلان وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد علينا من وصرم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا ورسم أرواح لله من مشارق العبد المغاربية خصوصا أولاد سلم علم اللسان خصوصا سنة قلوجات وأصول وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد علينا من وصرم وعلومهم ونفحاتهم لو رسم أرواحكم بالأنفس ربي عمر بن عبد الرحمن عطاس وشعلي ورسم أرواحكم بالرسالة وقاتل بدء البلاد الحبيب عبد الله بن علي حدث ما رشد بن القطب الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبشي ثم إلى رسولنا وإمامنا وأبونا الحبيب أبو بكر محمد سلام مسعود الأفري ثم رحسن وإمامنا وأبونا الحبيب شيخ بن أحمد بافاقي ودبوتي ثم أرواح أولياء في هذه البلدة كلمة خصوصا الحبيب هاشم بن موسى بن هدونغان بران ثم أرواح محمد رسول بن عبد الله البنجاري ثم إلى رحم بانغيران شارف حامد بن أحمد أسقف وصوله وأفري ثم أرواح والدين والديكم وأمودنا وأموادكم وأمواد مسلمين عامة أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حوضة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Muti. Kita doakan beliau-beliau semuanya mudah-mudahan dengan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza raka'ta wa sajadta fatma'inna wa la tanquris salata tanqurid dhik fala tasihhu salatuka wa dhalika li anna tuma'ninata fi ar-ruku'i wal i'tidal minhu wa fi sajdataini wa fil julusi bainahuma wajibun
la budda minna fil fardi wan nafli ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dan mudah-mudahan kita mendapatkan bagian asrar dari beliau, amin ya rabbal alamin. Kata beliau, wa idza raka'ta, apabila engkau rukuk, yakni ketika melaksanakan sholat, karena rukuk termasuk salah satu rukun dari sholat kita. Wa sajadta, dan apabila engkau ketika sujud, fatma'inna, hendaknya tumakninah. Tumakninah, diam sebentar, minim dengan kadar subhanallah 1 kali. 7 kali lebih afdol, 11 kali lebih afdol, 21 kali lebih afdol. Cuma kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah jangan panjang-panjang, menimbulkan fitnah. Kemudian, dan janganlah engkau ketika ruku atau ketika sujud seperti ayam mematok, cepat sekali. Nah, tidak ada tumakninah. Ayam mematok nggak ada tumakninah, tak langsung patok selesai. Berarti dalam patokan ayam itu nggak ada tumakninah. Maka orang sholat apabila nggak ada tumakninah, fala tasihhu sholatuka, maka sholatnya tidak sah. Sebab tumakninah salah satu rukun di antara rukun-rukun sholat. Wadzalika, dan hal tersebut, li'anna tumakninah, karena sesungguhnya tumakninah fir ruku', di dalam ruku', wal i'tidal, dan di dalam i'tidal, wa fis sajdataini, dan di dalam sujud 2 kali, wa fil julusi, dan di dalam julus, bainahuma, antara 2 sujud, wajibatun, hukumnya wajib. Rukuk wajib tumakninah dengan kira-kira minim subhanallah. I'tidal tumakninah dengan kira-kira subhanallah. Sujud tumakninah dengan kira-kira subhanallah. Duduk di antara 2 sujud tumakninah dengan kira-kira subhanallah. Apalagi ditambahi Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sebab sholat itu merupakan doa. Lebih-lebih di sujud terakhir dari sholat kita. Di situ dianjurkan kita oleh ulama untuk memperbanyak doa. Utamanya doa untuk orang tua kita dan untuk selamatkan kita di dunia dan di akhirat. La budda minha, wajib hukumnya tumakninah fil fardhi wan nafl, baik ketika melaksanakan sholat fardu, wan nafli, dan ketika melaksanakan sholat sunnah. Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, hukumnya tumakninah yaitu wajib. Tubtilu as-sholata bitarkiha, maka orang yang sholatnya enggak tumakninah maka dapat membatalkan sholat kita. Ya, berapa lama sih kita tumakninah, atau berapa lama sih kita sholat? Paling banyak dalam keadaan tenang santai itu 7 menit. Dengan nikmat yang begitu luar biasa, dengan nikmat yang sangat banyaknya Allah berikan kita nikmat, kita hanya diminta, dan itu pun untuk kebaikan kita, hanya diminta sehari semalam cuma 5 waktu. Subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit,
Maghrib 5 menit, Isya 5 menit, berarti cuma 25 menit. Cuma 25 menit yang wajib yang Allah minta. Dan itu pun demi kebaikan kita. Apapun yang kita lakukan, berbagai macam kebaikan itu kembalinya buat kita sendiri. Man 'amila shalihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Kemudian bagi hamba-hambanya yang taat kepada Allah, yang nurut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sangat sedikit waktunya, kemudian diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kenikmatan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dipandang oleh manusia, tidak pernah didengar oleh manusia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, tempat kenikmatan-kenikmatan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, satu persatu diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala amal kita, niscaya kita tidak bakal selamat. Makanya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar, lebih luar biasa daripada dosa-dosa kita. Allah banyak mengampuni dosa-dosa kita, dan alhamdulillah lebih-lebih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walladzi la yatimmu ruku'uhu wala sujuduhu wa khusyu'uhu fi salatihi walladzi yasliku salata kama warada bil hadis. Orang yang enggak sempurna salatnya, rukuknya enggak sempurna, keburu-keburu, walaupun dia tumanina, cuma enggak tenang, kayak dikejar oleh maling. Rukuk kayak dikejar maling, sujud kayak dikejar orang maling. Ini berarti sholatnya seseorang tidak sempurna. Dan dikatakan orang yang sholatnya tidak sempurna seakan-akan dia mencuri sholat. Makanya dalam satu hadis dikatakan anna man hafadha ala sholat wa atammaha takhruju sholatu baydha'u musfira. Barang siapa yang menjaga sholatnya, kemarin kita sama-sama membahas orang yang menjaga sholatnya, yaitu dikerjakan di awal waktu apabila memang gak ada uzur. Orang yang menjaga sholatnya dan menyempurnakannya, rukuk santai, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamdu. Maka takhruju sholatu bayda, maka sholat ini keluar berwarna putih yang sangat terang sekali, seraya berdoa sholat ini. Apa doanya? Hafidzakallah kama hafid tadi. Sholat ini yang kita kerjakan dengan sempurna, tidak keburu-keburu, maka sholat ini akan keluar dari diri kita dan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah menjaga orang yang sholatnya sempurna sebagaimana dia menjaga aku, kata sholat. Ini sholat berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah bagi siapapun yang sholatnya sempurna, tidak keburu-keburu, dengan doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga engkau, yakni orang yang sholatnya sempurna sebagaimana dia menjagaku, kata sholat tersebut. Walladzi la yatimu sholat, dan adapun orang yang tidak menyempurnakan sholatnya, sholat keburu-keburu, ada tumanina cuma keburu-keburu, maka sholat tersebut takhruju sholatu sauda mudlima, maka sholat ini keluar dari tubuh kita berwarna hitam pekat, hitam pekat. Kemudian sholat ini doa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dhayya'akallah kama dhayya'tani, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menyanyiakan dirimu sebagaimana engkau menyanyiakan diriku, kata salat. Nah, ini doanya salat. Jadi siapapun yang salatnya asal-asalan, ya, dikejar waktu, assalamualaikum. Nah, ini termasuk dapat doanya salat itu sendiri. Yang apabila salat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mustahil enggak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, sebab salat enggak pernah maksiat. Salat enggak pernah maksiat. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngeri kalau kita salatnya asal-asalan, tidak kita perhatikan salat, tidak kita jaga salat tersebut, maka justru salat inilah yang akan mendoakan kita jelek. Mudah-mudahan engkau disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau menyanyiakan diriku, kata salat. Kemudian thumma tulifa kama yulifa thawb al khaliq fayudrab biha wajha. Kemudian salat ini menggulung dirinya. Setelah mendoakan kepada Allah, salat ini menggulung sebagaimana gulungan kain atau baju yang sudah usang. Setelah itu dipukulkan kepada orang yang sholat tersebut. Setelah mendoakan jelek sholat ini, kemudian digulung sholat ini oleh sholat itu sendiri, kemudian dilemparkan atau dipukul kepada orang yang sholat tersebut. Nah, kemudian walamma ra'a alaihi wasallam ar-rajul alladhi yabasu bi lihyatihi fi salati qala sallam law khushi'a qalbu hadha la khashati jawarihu. Nabi pernah memandang orang yang sholat. Orang sholat ini lagi mempermainkan jenggotnya, mempermainkan jenggot, ya. Maka kata Nabi, seandainya hatinya orang yang sholat ini khusyuk, niscaya anggota tubuhnya pun akan khusyuk. Sebab hati ini rajanya anggota kita. Seluruh anggota kita, baik tangan, mata, kaki kita, ini rakyatnya hati kita. Hati kita ibaratkan raja, sedangkan anggota tubuh kita, mulai mata, mulut, tangan, kaki, itu rakyatnya. Dan setiap rakyat, apa katanya? Raja. Kalau ada seseorang sholat, kok matanya ke kanan ke kiri, kepalanya ngelirik ke kanan ke kiri, tangannya gerak-gerak, itu menandakan hatinya enggak khusyuk, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab zahir kita merupakan mir'atul batin. Zahir kita, gerakan tubuh kita yang zahir ini merupakan cerminnya hati kita. Makanya minta maaf, orang bisa kita bedakan mana yang banyak duitnya dan yang enggak ada duitnya, itu bisa kita bedakan. Dari mana? Dari mukanya. Orang yang banyak duitnya kelihatan senyum-senyum. Kenapa? Karena hatinya lagi tentram. Orang yang enggak punya duit, mukanya cemerut, kusut. Kenapa? Karena hatinya lagi kusut. Nah, zahir kita itu apa katanya batin kita. Kalau batin kita khusyuk dalam sholat, maka insya Allah seluruh anggota tubuh kita pun akan khusyuk. Tetapi kalau batin kita ketika sholat enggak khusyuk, maka zahir kita pun akan ngikutin batin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berhidayah, memberi hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita khusyuk dan menjaga sholat lima waktu. Amin ya rabbal alamin.